tamu-tamu atas nama salah satu calon presiden memberi uang bahkan kepada para kiai. Solusinya bahwa itu dilarang, ya jelas. Bahwa itu calon tidak jujur, ya jelas. Maka saran saya, terimalah uangnya karena terpaksa. Terima, tapi justru yang memberi itu jangan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah umroh Safari dan jamaah umroh Az-Zahra, para pemirsa semuanya, moga-moga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian Islam itu mudah. Kali ini sebagaimana biasa akan saya awali dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah lama tercantum di file saya, dan nanti jika panjenengan tidak ada waktu untuk bertanya saat IIM, maka nanti saat KSS akan ada kesempatan untuk itu. Pertama, Ustadz, bagaimana hukum uang pilpres? Sekarang ini marak tamu-tamu atas nama salah satu calon presiden memberi uang bahkan kepada para kiai. Ya, saya tidak menyebut presiden capres yang mana, capres Konoha gitu aja, atau capres Wakanda ya gitu ya. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, sebenarnya secara fikih bisa qila wa qala, bisa banyak pendapat bahwa menjual suara itu karena suaranya sendiri, hak suaranya sendiri, maka boleh secara fikih klasiknya, fikih turoth. Ada yang tidak bolehkan, ya oke, prinsipnya kalau secara fikih diperselisihkan. Tapi kalau secara fikih siasat atau undang-undang jelas dilarang. Ada undang-undangnya yang melarang money politik, yang melarang memberi sesuatu untuk supaya milih. Masalahnya adalah satu, ya sebagian besar warga negara Konoha warga negara kita ini umumnya ya kurang mampu,
lalu ada uang ditolak ya iman, diterima bingung kan gitu kan. Begini, capres atau calon apapun yang ingin dipilih dengan memberi uang itu jelas pelanggaran. Dia pasti tidak taat aturan. Dia diduga kuat pasti akan golek ijol. Apa ijol mas? Cari ganti, akan mencari ganti. Karena sudah kehilangan banyak atau kehilangan banyak, maka nanti harus dapat gantinya. Maka ini pasti potensi tidak baik, dugaan kuat ada di capres-capres atau calon-calon cagup, cabuk, cawabuk atau caleg yang memberi itu potensial akan menyimpang. Di sisi lain, dalam pergaulan untuk menolak itu juga tidak mudah. Kata-kata yang dipakai apa? Oh enggak, itu haram. Oh, enggak enak kan? Ya sudahlah, solusi fikih sosialnya begini. Solusinya bahwa itu dilarang, ya jelas. Bahwa itu calon tidak jujur, ya jelas. Maka saran saya, terimalah uangnya karena terpaksa. Terima. Tapi justru yang memberi itu jangan dipilih. Loh kan dosa Pak. Sudahlah, ini darurat. Jadi yang memberi jangan dipilih. Malah jangan dipilih. Karena pasti moralnya undergrade itu. Orang yang jelas dilarang kok tetap dilakukan, maka itu melanggar undang-undang kan. Undang-undang juga bagian fikih siasah kan. Jadi kepada seluruh bangsa Indonesia atau bangsa Konoha ya, yang mendapat kunjungan seseorang untuk menerima, kalau bisa ditolak dengan baik. Kalau tidak bisa diterima, tapi jangan janji apa-apa. Terimalah. Tapi kalau misalnya ini kedamilan dong, ya sudah tidak usah. Ya ini pilihan itu di hati kami, gitu ya. Memang susah itu. Pokoknya gini lah. Kalau penyanyi tidak berdaya, gunakan pintu darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ya sudahlah. Terus terang saya berpikir lama ini masalah begini sulit memang. Tapi ini berlaku dan operasionalnya luar biasa. Ya saya tahu sih ABC-nya saya tahu. Dan ada yang punya dana tak terbatas itu ada. Triliunan itu ada. Kalau sekedar memberi uang 100.000 itu kecil itu. Uang ada kok yang ngaku itu 1 miliar. Di syuting itu, di syuting di YouTube. Ngaku ada yang memberi, ini yang memberi. Mohon maaf ya. Pastikan bahwa yang memberi itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang jelas haram hukumnya. Sudah. Berarti moral hazard, dia ada catatan moral, moralnya rendah. Yang memberi itu, yang nyuruh maupun yang disuruh itu sama aja, yang terima juga iya. Tetapi kalau penjenengan atau siapapun tidak berkutik, tidak berdaya, ya sudah. Syukur kalau setelah diterima itu diberikan orang, itu lebih bagus lagi. Tapi eman-eman ya mungkin, tapi hanya 100.000 kan ya tidak besar, tapi untuk orang tertentu bisa besar itu. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal hukumnya. Bahwa kecil atau besar, kalau haram ya haram. Kalau bisa penyelenggara berikan kepada orang atau dimasukkan kotak amal misalnya, silakan aja. Tapi kalau terpaksa pakai ya sudahlah, dipakai dan istighfar. Gitu nggih. Apa boleh buat, harus saya jelaskan seperti ini. Yang jelas yang memberi harus tidak dipilih karena dia moral hazard. Moral hazard ada catatan moralnya.